Persatuan itu agak goyah sedikit di saat ada momentum politik. Tugas kita hari ini, rekan-rekan aktivis sekalian, tentu setelah memperjuangkan kemerdekaan, maka kita punya tugas untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Hari ini di momentum Hari Pahlawan Nasional ya, kita hadir di ruang bicara. Sebenarnya ini bincang-bincang singkat. Hari ini ada Ketum Daud dari PMII dan Bung Wir, lengkapnya Wiryawan. Cuman biasa kita panggilnya Bung Wir. Ya, setiap tahun itu ada banjir di medsos dan status teman-teman semua warga Indonesia. Setiap perayaan atau momentum Hari Pahlawan selalu ada foto dan status baik tulisan video muncul di medsos. Ketum Daud dalam kesempatan ini mohon pikirannya atau pesannya kepada teman-teman muda atau seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus teman-teman aktivis di Hari Pahlawan Nasional ini. Silakan sahabat Daud. Terima kasih Bung Rey. Jadi saya pikir di momentum Hari Pahlawan Nasional yang kita peringati setiap tahun tanggal 10 November ini, sekaligus saya ingin mengajak seluruh rekan-rekan aktivis untuk sama-sama kita merefleksikan kembali apa yang menjadi perjuangan para pahlawan kita pada saat itu. Nah, momentum 10 November ini dijadikan sebagai momentum Hari Pahlawan itu kan memang pertama kali berkobar di Surabaya pada saat itu, yang kita kenal yang sangat fenomenal Bung Tomo misalkan. Tetapi kami sendiri di PMII dalam hal ini sebagai kader muda Nahdlatul Ulama juga punya banyak sekali kiai yang memang pada akhirnya diberikan gelar pahlawan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ya, tentu dengan gelar yang diberikan tersebut itu artinya mempunyai sepak terjang dan kiprah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, tugas kita hari ini rekan-rekan aktivis sekalian, tentu setelah memperjuangkan kemerdekaan, maka kita punya tugas untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Nah, momentum Hari Pahlawan Nasional ini ya sebaiknya kita jadikan sebagai refleksi tadi, refleksi perjuangan para pahlawan kita pada saat itu untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, cara mengisinya ini ya tentu pertama sekali kita sebagai kelompok muda untuk lebih memperkuat lagi atau memperkokoh lagi persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa. Lalu kemudian yang kedua, hal-hal yang kemudian berkaitan dengan intoleransi misalkan, ataupun kemudian disintegrasi kita sebagai anak bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mestinya kita jaga bersama. Nah, momentum ini kemudian kita jadikan sebagai semangat bersama, sebagai inspirasi. Kalau tagline-nya PBPMI hari ini, pahlawanku adalah inspirasiku, begitu ya. Inspirasi ini ya tentu patut kemudian kita contoh, patut kemudian kita tiru, meskipun berbeda konteks perjuangannya dalam mengisi kemerdekaan itu. Nah, salah satunya itu tadi untuk memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa. Saya teringat pesannya Mbah Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi tidak ada yang paling tajam di dunia ini, pesan beliau, selain persatuan dan kesatuan. Jadi semangat yang dijunjung tinggi saya pikir oleh para leluhur kita pada saat itu ya tiada lain tiada bukan ya persatuan itu. Nah, mestinya itu yang kemudian kita aktualisasi, kita internalisasi kepada diri kita masing-masing untuk kita jadikan sebagai momentum untuk mari kita bangun kembali semangat
pemuda, semangat kita bersama sebagai aktivis gitu ya, untuk mempererat kembali nilai-nilai yang telah diwarisi oleh para pahlawan kita. Bung Wiryawan atau Bung Wir, apa yang kurang dari semangat persatuan kita hari ini? Kalau di medsos itu masih banyak duri-duri yang memang mengganggu jalan panjangnya persatuan. Apa kira-kira yang masih kurang dan apa yang harus kita perbaiki, terutama di kalangan kaum muda? Ketika kita berbicara kurangnya tentu pasti ada, ya kan? Karena apalagi dengan skup negara yang sangat majemuk seperti di Indonesia, dengan berbagai macam agama, suku, bahasa, ras, golongan, lengkap. Tentu kekurangan ini selalu ada, dan menurut kacamata pengamatan saya bahwa hari ini kekurangan kita ini sebenarnya tidak banyak. Dan balik lagi bahwa persatuan ini masih sangat kuat menurut saya hari ini. Persatuan kita masih sangat kuat, yang walaupun duri-duri itu masih ada, tapi ya duri-duri kecil lah begitu Bang Rey. Jadi tinggal bagaimana hari ini Indonesia ini kembali menyulitkan semangat persatuan. Semangat persatuan, kemudian bagaimana kita berpancasila, kemudian bagaimana hari ini terkhusus kelompok intelektual yaitu mahasiswa bisa menggaungkan itu. Ketika berbicara kekurangan secara spesifik, mungkin kita kurangnya hanya di saat momentum politik. Nah, jadi kurangnya ada di situ sebenarnya. Jadi biasanya persatuan itu agak goyah sedikit di saat ada momentum politik. Tetapi saya rasa ketika kita berbicara ideologi, falsafah negara, dasar negara dan lain-lain, saya rasa sudah clear semua. Tidak ada yang mempersoalkan itu. Bagaimana juga dengan yang kata negara bahwa ada beberapa organisasi yang berseberangan, toh juga hari ini juga tidak ada di sini, walaupun mungkin secara pribadi masih, tapi secara kelembagaan sudah tidak ada. Paling tidak ini akan mengurangi itu. Kembali lagi ke bagaimana mengenai kekurangan kita berada pada saat momentum politik, di mana momentum politik ini biasanya sangat rawan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mendapatkan kekuasaan. Misalkan menggunakan politisasi agama, kemudian menggunakan politisasi elektoral misalkan di saat momentum tersebut. Dan ini justru yang bisa memicu sedikit gesekan, di mana politik identitas pada waktu itu 2019 dia pilkada DKI 2017. Di situ awal mulanya muncul yang namanya politik identitas, dan sampai hari ini masih dipakai yang namanya politik identitas ini, tetapi momentuman di saat momentum politik misalkan. Nah, itulah kekurangan kita Bang Rey, bahwa bangsa kita ini rentan terpecah itu di saat ada momentum politik. Dan di situ sebenarnya fungsi kemudian di situ juga peran dari seorang pemuda mahasiswa untuk terus mengkampanyekan itu, terus mengingatkan itu. Jangan sampai juga anak-anak muda ini ikut terlibat justru dalam konteks memecah belah di situ. Jadi kalau memang persoalan politik, ya kita urus persoalan politik saja, tidak perlu mencampurkan dengan yang lain misalkan. Nah, jadi itu kekurangan kita yang menurut saya yang perlu diperbaiki, bahwa di saat momentum politik. Jadi ini sepakat saya dengan Bung Rey bahwa dulu juga perjuangannya perjuangan politik, di mana merebut negara ini kembali dari kekuasaan para penjajah pada waktu itu juga merupakan perjuangan politik. Kalau tidak dengan perjuangan politik, hanya menggunakan bambu runcing saja, mungkin pada waktu itu juga tidak bisa, ya kan? Bagaimana hari ini perjuangan politik ini benar-benar murni memperjuangkan rakyat. Nah, ini yang harus diperjuangkan kembali Bung Rey. Bayangkan saja seperti berbagai lembaga survei, untuk menjadi bupati butuh dana miliaran, untuk menjadi presiden bahkan sampai ada yang triliunan. Bagaimana mau memperjuangkan rakyat sementara dana yang sudah dihabiskan sebegitu besar? Bagaimana balik ke esensi berjuang yang semestinya? Bayangkan dulu para pejuang kita, para pahlawan kita pada masa itu berjuang. Tidak ada yang mengembel-embeli mereka bahwa nanti kau akan jadi gubernur di sini misalkan, kau akan menjadi bupati di sini misalkan, nanti Anda akan mendapatkan tambang yang di sini misalkan. Kan tidak ada yang begitu waktu itu. Tujuannya pertama itu merebut negara ini kembali, ya kan? Merebut negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk kembali ke tangan Ibu Pertiwi. Yang kemudian hari ini jika prinsip itu bisa diterapkan di setiap momentum politik,
misalkan pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, bahkan di tingkat legislatif, jika prinsip itu bisa ditegakkan, bagaimana memperjuangkan hak, bagaimana memperjuangkan masyarakat, bagaimana memperjuangkan rakyat secara keseluruhan, saya pikir itu tidak akan ini, Bang Rey. Tidak akan pernah ada isu-isu yang memang nuansanya politisasi, misalkan politisasi agama, politisasi suku, ras, dan golongan, dan lain-lain. Saya pikir itu tidak akan ada. Tapi bagaimana prinsip berjuang itu kembali pada prinsip perjuangan yang memang benar-benar murni memperjuangkan rakyat. Ketika sudah berjuang berdasarkan kepentingan, alurnya pasti berbeda. Merebut kekuasaan itu kan hal yang hal yang tidak bagus sebenarnya. Hal yang tidak bagus ketika kita berbicara merebut kekuasaan. Tapi ketika kekuasaan itu tidak direbut, datang dengan sendiri, saya pikir itu tidak akan ini. Bagaimana kita merefleksikan itu? Kan nanti ketika yang nonton ini bilang, ya dulu kan berjuang itu musuhnya satu, penjajah. Sekarang kan musuhnya banyak, kan kira-kira begitu ya. Yang Ketum Daud atau sahabat Daud melihat hari ini konon katanya musuhnya banyak, dan akhirnya kita bisa terpecah belah di momentum politik tadi, kita bisa chaos antara sama-sama satu bangsa. Ya, saya kira keresahan itu ya bukan hanya keresahan kita hari ini, Bung Rey. Jadi itu juga keresahannya Bung Karno ya. Pada saat itu Bung Karno juga pernah mengatakan bahwa tugasku sangat mudah pada saat itu karena mengusir penjajah. Jadi musuh kita satu pada saat itu. Nah, kemudian menjadi tugas kita yang sangat berat menurut Bung Karno itu yang melawan bangsamu sendiri begitu. Nah, saya pikir dalam konteks ini ya tentu komitmen pemerintah terutama dalam konteks HAM misalkan itu juga harus benar-benar menjadi komitmen seutuhnya begitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua terkait peraturan perundang-undangan. Ya sampai hari ini kami sendiri melihat beberapa dan banyak sekali undang-undang yang memang cenderung tidak dipatuhi oleh pembuat kebijakan itu sendiri ya. Misalkan soal pengangkatan anggota BPK misalkan juga kami lihat itu juga bertentangan dengan undang-undang BPK itu sendiri. Lalu banyak lagi yang lain. Nah, kalau kita ingin maju sebagai bangsa yang besar di dalam momentum Hari Pahlawan ini, saya pikir ya pemerintah itu harus komitmen menuntaskan HAM masa lalu. Karena bagaimanapun bangsa yang besar itu ya bangsa yang sadar dan bangsa yang mau mau menyadari kesalahannya dengan menuntaskan luka-luka lama begitu. Artinya apa yang disampaikan oleh pemerintah atau siapapun dia ketika memimpin harus apa yang disampaikan yang harus dijalankan kan kira-kira begitu. Ya salah satu prasyarat seorang pemimpin itu kan tidak boleh bertentangan perilaku dengan ucapan. Nah, ini kan sangat kultural sekali di kita sebagai bangsa Indonesia begitu. Bangsa yang beradab harus sejalan apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan gitu. Jangan kemudian pemimpin bilang A, kemudian para pembantunya ada yang ke B, ada yang ke C dan macam-macam begitu. Nah, itu kan tidak bagus begitu. Nah, terus kemudian selanjutnya ya saya pikir juga perilaku-perilaku korup gitu ya. Di pemerintahan juga yang mestinya itu menjadi komitmen pemerintah begitu. Bicara soal korupsi misalkan. Nah, indeks korupsi kita penanganan korupsi hari ini juga kan sudah semakin melemah begitu dengan adanya revisi undang-undang KPK misalkan. Terus kemudian kemarin ada kisruh soal tes wawasan kebangsaan gitu yang akhirnya terjadi konflik internal kan sampai kemudian ada dinyatakan 56 nambah 2 58 kemudian pegawai KPK yang kemudian dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu. Nah, saya pikir itu janganlah kemudian terulang kembali melalui momentum Hari Pahlawan ini. Ya, saya pikir siapa yang kemudian paling berjasa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia
sampai sekarang menjadi terbentuk menjadi bangsa Indonesia, ya saya pikir tidak hanya umat Muslim saja, tidak hanya agama Nasrani misalkan, ya tidak hanya suku A, suku B, tapi kita satu yaitu bangsa Indonesia. Saya pikir itu yang perlu kita garis bawahi dan kita perlu bangkitkan kembali sesama anak bangsa. Di semangat Hari Pahlawan ini, apa pesannya kepada generasi muda di NTB agar rombongan NTB ke depan lebih baik? Terutama saya minta dari pikirannya atau pesan dari Bung Wir dulu, silakan. Baik, karena kebetulan hari ini juga saya masih menempuh studi, kebetulan Tum Daud juga masih menempuh studi. Jadi pesan kami kepada rekan-rekan semua, khususnya anak-anak muda di NTB, teruslah bergerak maju. Bagaimana hari ini peluang untuk menjadi seseorang yang maju itu sangat terbuka lebar di tengah kondisi situasi di mana di NTB ini memberikan ruang-ruang tertentu, ruang-ruang yang sangat luas terutama bagi orang-orang terpelajar, Bung Rey. Jadi Pak Gubernur hari ini banyak sekali menyekolahkan mahasiswa NTB ke luar negeri. Bahkan di setiap tahun ada 100 sampai lebih 100 orang yang dikirim ke luar negeri untuk sekolah di tingkat S1, S2 dan S3. Dan itu semua dibiayai oleh Pemprov itu sendiri. Jadi pesan saya kepada teman-teman semua, baik yang di level siswa maupun di mahasiswa, teruslah belajar, teruslah tentunya punya komitmen dan tekad yang kuat, terutama bagi kita semua yang ada di perantauan ini. Soliditas itu penting, saling membantu itu penting, apalagi dengan kondisi di Jakarta ini yang sangat majemuk, serba susah kalau bisa kita katakan begitu. Jadi penting sekali anak-anak daerah ini bisa bersatu di sini, menuntut ilmu dengan aman, menuntut ilmu dengan nyaman. Kemudian bagaimana senioritas ini bisa membantu juga, membantu dalam artian memberikan saran, memberikan masukan. Jangan adik-adiknya ditinggal. Jadi prinsip kedaerahan itu yang harus dibangun oleh anak-anak NTB, khususnya yang dari Lombok khususnya. Jadi prinsip saling membantu, saling mengangkat, saling menunjukkan. Jadi ini harus terus dibangun ketika nanti pada suatu saat kita akan kembali ke daerah, kemudian kita akan memberikan kontribusi untuk daerah. Saya pikir itu akan menjadi mudah ketika sudah saling kenal. Nah, itu mereka. Pak Sahabat Daud, saya dengan Tum Wiryawan ini kan berbeda organisasi, Bung Rey. Beliau sebagai Ketua Umum Hikmah Budi, kemudian saya salah satu ketua bidang di PBPMI. Nah, meskipun kami berbeda organisasi, ya semangat untuk saling membersamai, kemudian saling saling menguatkan itu mestinya juga ada atau dimiliki oleh teman-teman yang di daerah. Dan perlu diingat, Bung Rey, kami di NTB khususnya di Lombok itu kan punya organisasi besar di daerah itu yang namanya itu Nahdlatul Wathon, Kebangkitan Bangsa. Jadi saya pikir komitmen kebangsaan itu juga diwarisi oleh pendiri Nahdlatul Wathon tersebut begitu, yang alhamdulillah juga sekarang kita peringati Hari Pahlawan Nasional dan beliau juga sudah diberikan atau dianugerahi gelar pahlawan nasional begitu. Jadi boleh kita berbeda latar belakang, kesukuan, agama, daerah kita dan lain-lain, tetapi komitmen kebangsaan itu mestinya kita jadikan sebagai pondasi di dalam menggapai cita-cita ataupun memperjuangkan nasib kita bersama begitu. Saya pikir itulah yang juga hilang hari ini di generasi kita hari ini begitu. Nah, pesan saya ya kita mau berangkat dari daerah manapun, ketika kemudian berproses khususnya di ibu kota, ya tentu harus memiliki atau mempunyai semangat kebersamaan itu. Kebersamaan ya tidak lagi kemudian bicara latar belakang kita dari daerah mana, suku mana, agama apa, tetapi bahwa kita anak bangsa
harus saling menguatkan dan saling membersamai untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya semangat para pemikir pendiri bangsa atau pejuang, semangat para pahlawan kita bahwa satu semangatnya adalah melawan penjajah, merebut kemerdekaan, dan akhirnya kita merdeka hari ini. Jadi semangat persatuan itu penting. Kira-kira teman-teman itu bincang-bincang kami, refleksi kami di hari pahlawan ini, semoga bermanfaat bersama sahabat Daud yang hari ini di PB PMI dan Ketua Wir atau Bung Wir dari Ketua Umum ya, Ketua Umum PP Hikmah Budi. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan kita semua sebagai motivasi agar ke depan sebagai anak muda kita menjaga proses perjalanan bangsa ini ke depan lebih baik. Terima kasih dari Ruang Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.